Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang juga saya ucapkan kepada Bapak Kuku Kumara, kepada Bapak Wayan Pariama di acara diskusi ngobrol virtual santai kali ini. Ya. Seperti kita ketahui bahwa ngobrol virtual santai ini kita lakukan secara rutin dan kali ini kita akan melihat sejauh mana kinerja otomotif nasional di 2021 yang tinggal berapa hari lagi, dan kita lihat kita juga ingin mau mendengar Pak Kuku nanti akan memaparkan proyeksinya di 2022. Nah, terkait dengan itu juga tentu saja ada kaitannya dengan industri lainnya yang berhubungan, yaitu adalah asuransi kendaraan bermotor. Nah, seperti apa nanti penetrasi dari Zurich Insurance yang dulunya adalah Adira Insurance, kita akan dengarkan nanti pemaparan dari Pak Wayan Pariama. Itu aja dari saya. Mas Arief, silakan diskusi dimulai. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Indra Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Selamat siang teman-teman anggota Forum Wartawan Otomotif. Dan alhamdulillah hari ini kita kembali berkumpul walaupun mungkin kita belum bisa tatap muka dan masih virtual karena pandemi yang masih belum berakhir di Indonesia, dan semoga kedepannya pandemi bisa segera berakhir dan kita sudah bisa berkegiatan secara normal dan bertemu dengan teman-teman secara tatap muka. Dan selamat siang juga untuk dua narasumber kita hari ini, Pak Wayan Pariama, Direktur PT Zurich Indonesia, atau Zurich Insurance yang sebelumnya bernama Adira Insurance, dan juga Pak Kuku Kumara, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia. Nah, di acara ngopsan atau ngobrol santai, ngobrol virtual santai kali ini, acara yang memang sudah menjadi sudah menjadi sering diadakan oleh Forum Wartawan Otomotif. Dan untuk hari ini tema yang diangkat cukup menarik karena seperti diketahui semuanya juga industri otomotif adalah salah satu sektor yang terkena dampak paling signifikan di antara sektor-sektor yang lain. Nah, dan untuk tahun ini juga keadaan ekonomi juga sudah mulai membaik dan penjualan kendaraan atau penjualan mobil di Indonesia juga sudah mulai membaik tahun ini, dan juga tidak lepas juga dari dukungan pemerintah dengan adanya relaksasi pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah 0% yang mulai diberlakukan dari Maret tahun ini hingga nanti Desember. Dan teman-teman juga udah tahu juga kalau ada wacana jika PPNBM DTP ini akan dilanjutkan untuk tahun depan, tapi memang masih sekedar wacana karena memang dilihat dari penjualan tahun ini juga lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Nah, tidak berpanjang lebar, kita langsung aja. Oke, sebelumnya sebelum dua narasumber kita ini memberikan presentasi, teman-teman yang hadir di sini juga jangan lupa mengisi absensi yang sudah ada di kolom chat dan juga menonaktifkan mikrofonnya agar tidak mengganggu presentasi dari dua narasumber kita. Nah, untuk yang pertama kita langsung saja ke Pak Kuku Kumara yang akan memberikan penjelasan terkait proyeksi pasar otomotif nasional di 2022 dan juga mungkin sedikit kelas balik Pak Kuku, pencapaian-pencapaian yang ada di tahun ini juga hingga November mungkin bisa dijabarkan juga. Tanpa panjang lebar, ini waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Kuku Kumara. Silakan, Baik. Pak. Baik, terima kasih Pak Indra dan juga Mas Arief ya. Terima kasih Pak Wayan bersedia juga untuk kita bincang-bincang di kesempatan siang ini. Izin saya mau share. Sebentar, share.
Saya bantu share Pak Kukuh. Oke, silakan. Baik, sudah tampil ya presentasinya. Halo. Sudah Pak, terlihat, sudah. tapi belum berbentuk slideshow. Ya, oke. Sudah Nah, ini slideshow kan keren. sekarang? Ya. Oke, baik, lanjut saja kita sampaikan ini proyeksi industri kendaraan bermotor roda 4 tahun 2022. Ini saya akan tampilkan. Pertama, kita nggak bisa hanya melihat dari Indonesia saja, kita coba lihat di sekitar kita, industri kita seperti apa. Nah, yang pertama di tampilan ini kita lihat grafik mengenai produksi. Nah, kalau dari produksi kita tertinggal karena kita dikalahkan oleh Thailand yang produksinya relatif tinggi ya. Nah, ini yang menjadi pemicu bagaimana kita bisa bersaing karena dari jumlah penduduk kita harusnya lebih tinggi. Namun kenyataannya produksi kita senantiasa kalah dengan Thailand karena Thailand juga di samping untuk kebutuhan domestik mereka lebih banyak ekspor ya. Lebih dari separuh produk kendaraan bermotor roda 4-nya untuk ekspor. Seperti kita lihat di tahun ini, Thailand telah memproduksi sampai di paling enggak sampai bulan Oktober 2021 sudah memproduksi lebih dari 1,3, sementara kita masih 852 ya produksinya sampai bulan Oktober 2021. Namun yang menarik adalah pergeseran. Tahun lalu kita sempat tertinggal dibanding dengan Thailand, di mana tahun lalu Thailand produksi penjualannya juga relatif lebih tinggi ketimbang Indonesia, di mana Thailand mencapai 700.000 lebih, sementara Indonesia di tahun 2020 penjualannya ditutup di 532. Alhamdulillah di tahun 2021 ini sampai di bulan Oktober, Januari Oktober 2021 kita telah mampu mengungguli Thailand, dan ini cukup menarik karena penjualan domestik kita sudah mencapai 709 ya sampai Oktober, sementara Thailand masih di 590-an. Ini harusnya menjadi momentum kita untuk memicu lebih kencang upaya kita untuk tetap menjaga momentum pulihnya industri otomotif kita. Berikutnya. Nah, ini gambarannya di mana sebetulnya semenjak tahun 2013 saat itu diluncurkan KPH2 atau LCGC, low cost green car, produksi maupun penjualan domestik Indonesia itu sudah menembus lebih dari 1 juta. Memang ada naik turun, tapi di kisaran 1 juta semuanya. Namun tahun 2020 datang pandemi COVID-19, maka tadi disebutkan oleh Mas Arief ya bahwa salah satu industri yang terpukul cukup berat adalah industri otomotif. Betul, di 2020 produksi kita tinggal separuh, penjualan juga tinggal separuh, di mana penjualan di 532, produksi masih di 690, yang biasanya di atas 1 juta. Nah, padahal juga per bulannya biasanya produksi sekitar 90 sampai 100 ribu, itu pernah di bulan Mei turun hanya di bawah 10 ribu. Ini cukup berat. Namun perlahan-lahan hal itu bisa pulih kembali. Nah, tadi sesuai dengan judulnya, kita lihat proyeksinya sampai 2021 ini di mana? Kita proyeksikan semula di 750 ribu. Namun alhamdulillah sampai di bulan November ini, dari Januari November, penjualan domestik telah mencapai 790, sementara produksi kita sudah tembus 1 juta. Dan yang menarik lagi, yang ini juga jarang menjadi perhatian dari media, adalah ekspor kita. Ekspor kita pernah menembus di 352, di 332 di tahun 2019, namun kemudian juga mengalami kontraksi di tahun 2020. Nah, di tahun 2021 ini juga mulai bergerak ke arah recovery ya. Ekspor kita sudah mencapai CBU 267.000. Ini yang juga perlu kita jaga, sedang berusaha untuk terus meningkatkan ekspor. Oleh karena itu, dari kondisi ini
diproyeksikan tahun 2022 itu kita inginnya lebih ya. Namun dengan berbagai asumsi pertimbangan kita proyeksikan tahun 2020 yang akan datang penjualan bisa mencapai di kisaran 900.000 unit domestik ya. Itulah kondisinya. Berikutnya. Nah, ini gambarannya, kembali lagi ini dari segmennya, kita sebutkan tadi produksi sudah mencapai lebih dari 1 juta, sementara penjualan sampai dengan November ini sudah mencapai 790. Kemudian jenis tipe yang masih dominan adalah jenis-jenis MPV, kemudian juga LCGC atau KPH2 juga masih menjadi salah satu tulang punggung produksi maupun penjualan di dalam negeri. Berikutnya. Nah, ini gambarannya terkait dengan perbandingan tahun lalu dengan tahun ini. Tahun lalu munculnya pandemi di bulan Maret ya, kemudian April kita lihat sana mulai terjadi penurunan karena ada PSBB. Sehingga di bulan Mei di saat ada PSBB dan juga ada Lebaran, maka produksi, penjualan maupun ekspor pun semuanya mengalami kontraksi yang sangat tajam. Nah kemudian perlahan-lahan di bulan Juni, Juli, Agustus sedikit demi sedikit mulai pulih. Namun ini jauh dari kondisi normal dan inilah yang cukup berat memukul industri otomotif karena industri ini ekosistemnya sangat panjang, sangat luas. Jadi backward linkage, forward linkage-nya ini juga panjang. Nah, inilah yang kita harapkan semenjak tahun lalu bagaimana caranya untuk bisa segera memulihkan karena kontribusinya cukup signifikan terhadap perekonomian nasional. Dan alhamdulillah pemerintah memberikan kebijakan yang cukup menarik dan ternyata cukup manjur untuk membangkitkan kembali industri otomotif kita, industri otomotif nasional. Di chart sebelah kanan kita lihat Januari Februari masih di kisaran rendah ya, belum optimal. Nah, kemudian di bulan Maret diberlakukan kebijakan pemerintah PPNBM DTP. PPNBM ditanggung oleh pemerintah. Dan langsung terlihat hasilnya di mana produksi sudah meningkat cukup tajam di kisaran mendekati kondisi normal sebelum pandemi. Di kisaran lebih dari 80.000, demikian juga penjualan dan ekspor pun mulai perlahan-lahan meningkat. Nah, memang pada saat dikeluarkan itu di bulan Maret. Sedangkan di bulan Mei kita udah mulai Lebaran. Nah, ini juga berdampak ya. Biasanya di saat Lebaran itu pasar produksi itu juga mengalami penurunan ya. Karena hari kerjanya lebih sedikit. Kalau nggak salah di bulan Mei itu hari kerjanya tinggal 13 hari. Sehingga akan ada penurunan sekitar 30%. Nah, alhamdulillah setelah bulan Mei itu mulai bangkit lagi di bulan Juni. Produksi mulai meningkat dan ini kita juga bersyukur bisa meningkat dengan baik dengan sistem di pabrikan-pabrikan itu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Pada saat yang sama vaksinasi juga sudah mulai berjalan. Nah, ini juga membantu pemulihan. Sayangnya di bulan Juni-Juli ini juga justru muncul Delta varian. Nah, ini kemudian juga berdampak. Sehingga kebijakan ini juga terganggu juga dengan adanya PPKM. Namun kembali lagi beberapa kebijakan dan disiplin yang dilakukan oleh anggota-anggota kita dan masyarakat, vaksinasi meningkat, kemudian IOMKI juga dijalankan, protokol kesehatan dilakukan dengan ketat, maka kita juga perlahan-lahan mulai pulih. Itu yang menyebabkan sampai di November ini kita telah mampu memasarkan lebih dari 790.000 unit kendaraan bermotor roda 4 dan produksinya telah mencapai di atas 1 juta. Berikutnya. Ini yang
selalu kami tampilkan ya potensinya Indonesia. Indonesia dibanding dengan negara-negara tetangga. Indonesia dengan penduduk 270 jutaan, itu rasio kepemilikannya sekitar 99 mobil per 1.000 penduduk. Mungkin ini sudah ada perbaikan, cuman kami belum punya data yang lebih akurat, tapi kurang lebih masih sekitar ini. Katakanlah sampai 100 saja. 100 mobil per 1.000 penduduk. Tapi kalau kita bandingkan dengan Malaysia yang penduduknya sekitar 32 juta, kepemilikan mobil di sana masih relatif cukup tinggi, 490. Kemudian Thailand yang tadi kita lihat produksinya cukup besar, sekitar 2 juta, 2 kali lipat dari Indonesia. Kepemilikan mobilnya juga cukup tinggi, 275. Sementara penduduknya mungkin tidak sampai separuh dari penduduk Indonesia. Itu sebabnya ini yang kita sebut sebagai potensi yang harus bisa dimanfaatkan dengan baik, dan kita coba mengundang para prinsipal untuk memanfaatkan kondisi Indonesia ini. Apa yang bisa dilakukan dan apa yang bisa diperbaiki sehingga kita bisa mengoptimalkan kapasitas produksi yang ada. Kapasitas produksi di Indonesia untuk roda 4 atau lebih itu sekitar 2,4 juta mobil per tahun. Namun sebelum pandemi pun utilisasinya masih di kisaran 50%-an. Nah, kemarin pada waktu pandemi kita turun di bawah 30%, namun sekarang sudah perlahan-lahan kita mulai bangkit menjadi di kisaran 40%-an lebih lah utilisasi pabriknya. Berikutnya. Nah, ini yang kemudian peluang dan tantangan. Kita tahu bahwa sekarang isu yang muncul adalah upaya penekanan penurunan emisi gas buang dari kendaraan salah satunya ya. Nah, arahnya adalah penurunan emisi. Nah, yang kita anut adalah apa yang dikenal dengan net zero emission. Jadi zero emission tentu sulit ya, karena nggak mungkin tanpa emisi sama sekali. Nah, tahapannya tentunya bertahap, tidak bisa sekonyong-konyong langsung semuanya menjadi zero emission. Nah, kita sudah punya LCGC, low cost green car, arahnya menuju ke sana. Di sisi lain, Indonesia, Bapak Ibu sekalian tahu, kita telah mengadopsi Euro 4, ya, itu juga bertahap. Dari sebelumnya tanpa standar emisi gas buang zero, kemudian diterapkan dengan Euro 2, kemudian meningkat lagi menjadi Euro 4. Nah, Euro 4 sudah diterapkan semenjak 2018 untuk gasolin, sementara untuk diesel nanti akan mulai diterapkan tahun depan di bulan April. Nah, dari jenis produk atau teknologinya kita punya yang saat ini ya konvensional, yaitu dengan internal combustion engine. Namun HEV atau hybrid electric vehicle juga sudah lebih dari 10 tahun diperkenalkan di Indonesia. Kemudian belakangan juga muncul lagi teknologi yang alternatif yang lain, yaitu PHEV, plug-in hybrid electric vehicle. Dan yang belakangan yang banyak dibicarakan adalah baterai electric vehicle. Dan yang mungkin punya potensi muncul di Indonesia adalah FCEV atau fuel cell electric vehicle atau hydrogen electric vehicle. Namun jangan lupa kita punya alternatif lain untuk penurunan emisi, yaitu kita kenal dengan flexi engine dan juga dengan bahan bakarnya biofuel ya. Biofuel bisa untuk gasolin, juga bisa untuk yang diesel. Nah, yang diesel kita juga relatif sudah unggul karena semenjak tahun 2020 sudah diperkenalkan yang dinamakan dengan B30, yaitu 30% menggunakan CBO. Nah, ini terus bisa ditingkatkan sebagai salah satu cara untuk menekan emisi gas buang, dan pada saat yang sama juga mengurangi penggunaan fossil fuel. Jadi ini semuanya bisa berjalan bersamaan, berbarengan. Untuk baterai electric vehicle, kita punya raw material untuk pembuatan baterainya. Untuk biofuel, kita juga punya bahan bakar atau sumber energi yang dalam bentuk sustainable energy. Dalam hal ini bisa diperbarui, yaitu karena bersumber dari nabati. Jadi ini semuanya bisa berbarengan, bukan dibenturkan, tapi bisa berbarengan, berjalan seiring dengan perkembangan teknologi maupun daya beli masyarakat kita. Berikutnya. Ini hanya gambaran apa yang dilakukan dari
dua sisi, dari pabrikannya, manufacturing technology improvement. Sebetulnya kalau inti untuk industri otomotif kita nggak terlalu banyak ya emisi yang dikeluarkan untuk perakitannya. Yang perlu kita banyak lakukan adalah justru di vehicle teknologinya yang sudah saya jelaskan tadi. Banyak hal yang bisa dilakukan dari kacamata teknologi engine-nya, powertrain, maupun juga di desain kendaraan itu sendiri. Diupayakan untuk kendaraannya relatif menjadi lebih ringan, kemudian aerodinamik, kemudian drivetrain-nya tadi yang kita singgung mengenai tenaga penggeraknya, pakai konvensional, pakai elektrik, atau pakai yang lain. Ini gambaran secara umum mengenai teknologi yang akan muncul di masa akan datang. Berikutnya. Nah, ini yang juga tidak kalah pentingnya adalah daya beli masyarakat ya. Di Indonesia daya belinya ada di kisaran area yang berwarna pink, yaitu kendaraan-kendaraan yang harganya terlepas dari jenisnya, tapi harganya di bawah 300 jutaan, jadi kisaran 250 sampai 300 juta ke bawah. Ini yang banyak diminati karena memang daya beli masyarakat kita ada di sana. Kalau tadi kita lihat misalnya dengan Thailand, Thailand itu GDP-nya sudah di kisaran 6.000 mengarah ke 7.000 US dollar, sementara Indonesia masih 4.000 US dollar ya. Itu GDP-nya. Itu juga berpengaruh terhadap daya beli. Nah, kemudian kita mencoba memperkenalkan kendaraan-kendaraan teknologi baru yang rendah emisi yang ada di sebelah kiri, mulai dari hybrid, plug-in hybrid maupun BEV dengan berbagai variannya. Namun sekali lagi kendaraan-kendaraan itu memang emisinya rendah, namun harganya ini yang belum rendah. Harganya masih relatif di luar jangkauan sebagian besar masyarakat kita. Misalnya hybrid yang paling murah pun di kisaran 600 juta ya. Kemudian ada yang bahkan di atas 1 miliar. Ini jauh di luar kemampuan masyarakat pada umumnya. Jadi kalau yang harganya segitu ya segmennya sangat terbatas, kurang dari 1%. Sementara untuk bisa diproduksi dan kemudian secara ekonomi bisa dijalankan, itu perlu skala ekonomi yang memadai. Nah, inilah yang menjadi tantangan. Namun ini juga menjadi peluang kalau kita ingin menjadi pemain utama. Berikutnya. Ini gambaran data terkait dengan berbagai jenis tadi yang baru, yang emisinya rendah. Pergerakannya dari BEV hingga saat ini yang ada di data kami di kisaran 675 ya, baterai electric vehicles. Ini di seluruh Indonesia. Sementara PHEV masih jauh relatif rendah, masih 2 digit, 46 unit. Kemudian hybrid, ini udah mulai merangkak naik, walaupun masih relatif rendah, namun sudah angkanya ribuan. Di tahun 2020 sekitar 1.190, di tahun 2021 sudah mencapai lebih dari 2.000. Kalau kita bandingkan dengan yang lain, ini memang rasionya masih rendah ya, perlu kita tingkatkan. Berikutnya. Ya, jadi kita bisa tarik kesimpulan, satu yang sangat penting adalah Indonesia ini sebetulnya telah swasembada kendaraan bermotor roda 4 ya. Kebutuhan dalam negeri kita bisa kita penuhi dengan produk-produk dalam negeri dan harus kita jadikan salah satu pilar utama agar kita bisa menjadi salah satu basis produksi untuk tujuan ekspor. Nah, sampai dengan November 2021 kapasitas yang terpakai bisa 42%. Ini juga bersyukur kita tingkatkan. Kemudian kebijakan pemerintah, kita terima kasih dengan kebijakan itu telah mampu membangkitkan industri otomotif termasuk seluruh ekosistemnya ya, mata rantainya. Jadi tertarik ini ada Pak Wayan dari asuransi, itu juga salah satu industri pendukung otomotif. Ini juga kita harapkan semuanya bisa bangkit bersama. Nah, kemudian belakangan memang muncul ada perubahan powertrain ya, tapi kendaraan sendiri kan nggak terlalu berubah. Yang berubah adalah powertrain-nya dari konvensional kemudian mengarah ke kombinasi antara konvensional dengan elektrik ataupun dengan full elektrik. Kita antisipasi semua, kita akomodasi semuanya, apapun juga, karena industrinya telah ada.
Nah, kemudian total untuk tahun 2022 diperkirakan penjualan di kisaran 900.000. Ada beberapa asumsi yang dibuat kenapa kita harus memilih angkanya 900.000. Kita harapkan bisa tembus di atas 1 juta. Karena itu menjadi milestone atau momentum yang tepat untuk kita bergerak lebih cepat. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kukuh pemaparan proyeksi otomotif nasional 2022 atau tahun depan. Menarik ya Pak, sebenarnya walaupun memang sektor industri otomotif ini terpukul cukup dalam, tapi dengan kondisi ekonomi yang sudah membaik, artinya di tahun ini pun kita sudah bergerak menuju ke arah recovery. Bahkan tadi Pak Kukuh bilang kalau penjualan hingga November itu sudah mencapai 750 ribuan ke atas, sampai 760 ribuan. Artinya target untuk tahun ini juga sudah melewati dan bisa menembus hingga 800.000 unit. Ya. Nah, buat teman-teman, sekarang mungkin jika teman-teman ada pertanyaan untuk Pak Kukuh atau Pak Wayan, bisa langsung mengisi di kolom chat, atau yang mau bertanya langsung mungkin juga bisa raise hand, nanti akan kita berikan kesempatan untuk langsung bertanya kepada narasumber kita pada hari ini. Nah, sebelum sesi tanya jawab Pak, saya mungkin ke Pak Wayan dulu nih Pak. Seperti diketahui kan industri otomotif tentunya tidak lepas dari industri insurance juga, asuransi. Nah, memang saat ini jika konsumen membeli mobil secara kredit, artinya sudah ditawarkan atau sudah mendapatkan asuransi dari berbagai perusahaan asuransi. Nah, namun untuk yang mungkin yang membeli tunai atau mobil bekas untuk ikut ke asuransi, itu Zurich Insurance ini punya apa sih Pak? Maksudnya bagaimana strategi dari Zurich Insurance ini untuk bisa memberikan pelayanan kepada konsumennya, artinya bukan pembeli mobil baru yang secara kredit, mungkin pembeli mobil bekas atau punya mobil klasik kan. Manfaat dari manfaat dari asuransi juga kan cukup penting ya Pak Wayan. Cukup penting juga. Nah, bagaimana Zurich Insurance menyikapi strategi itu Pak, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat? Sebelum kita lanjut nanti ke Pak Kukuh. Silakan Pak Wayan. Ya, terima kasih. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada Pak Kukuh, paparannya sangat dalam ya. Belum banyak yang saya pernah lihat paparan seperti itu di media. Nah, mungkin dengan informasi ini Forward akan menulis lebih lengkap lagi mengenai market dan jumlah populasi kendaraan di Indonesia. Kalau saya lihat tadi dengan density sekitar 99 kendaraan per 1000, artinya kita di Indonesia ada sekitar 26 juta ya, kendaraan ya yang beredar. Nah, dengan penjualan yang 800.000 atau mungkin nanti bisa sekitar 1 juta, artinya kendaraan yang sudah lunas ya dari program kepemilikan kendaraan yang biasanya melalui financing kan itu jauh lebih banyak. Nah, benar seperti Pak Arief sampaikan, untuk mobil baru mungkin lebih dari 85% itu biasanya dibeli melalui proses pembiayaan baik melalui
perusahaan pembiayaan atau bank. Nah, itu loan rata-rata ya pinjamannya itu berkisar antara 3 tahun sampai 4 tahun. Dan kalau saya lihat secara umumnya, walaupun ada beberapa tenor yang bisa mencapai 5 tahun. Nah, pasar itu memang terbuka lebar di pasca ya, setelah adanya proses loan itu. Nah, untuk proses-proses pasca mobil baru, kita juga bekerja sama dengan partner dealership kita di partner mobil bekas. Kemudian juga kita punya juga partner di platform online, ya, seperti yang kalau teman-teman tahu, misalnya OLX dan teman-temannya, itu juga kita punya kerjasama. Dulu kita pernah juga membuat program ya agar adanya suatu garansi. Jadi kalau nasabah itu menjual kendaraannya, kemudian pada saat kendaraannya itu dijual melalui suatu platform tertentu, kita bekerja sama, maka platform itu sudah melakukan inspeksi terhadap kendaraannya, dan kita bisa menjamin kerusakan pada mesin, jadi asuransi mesin ya. Pada saat itu kita buat agak untuk memberikan jaminan bahwa dalam waktu 3 bulan mesin ini tidak breakdown. Nah, kalaupun breakdown, itu asuransi yang akan membayar biaya perbaikannya. Nah, itu di awal-awal itu animonya ya cukup tinggi ya. Kemudian ya seiring dengan berjalannya waktu bahwa memang kendaraan-kendaraan tersebut yang dijual melalui suatu platform itu sudah berkualitas, nah mereka melihat ya baik-baik saja gitu. Jadi produk-produk lanjutan yang mirip-mirip seperti itu kita akan kembangkan juga. Nah, channel yang lain yang kita lakukan adalah melalui agensi. Di samping juga kita bekerja sama dengan platform-platform digital yang sekarang juga sudah mulai marak. Mungkin itu Pak Ari dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wayan. Pak, satu lagi Pak. Tadi kita sudah dipaparkan oleh Pak Kukuh pencapaian industri otomotif di 2021. Nah, kalau dari industri asuransi sendiri, bagaimana sih Pak melihat itu Pak? Mungkin kalau teman-teman ada yang sempat mengikuti paparan dari industri ya, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia sekitar mungkin 3 minggu yang lalu, itu mereka merilis laporan kuartal ketiga industri asuransi. Untuk asuransi kendaraan bermotor itu masih menjadi ya nomor 2 ya, jadi top 2 portfolio asuransi. Nomor satunya itu adalah asuransi harta benda. Nah, portfolionya sebesar 20%, 20% lebih sedikit, kalau nggak salah 20%,3. Nah, sebelum-sebelumnya dengan portfolio yang lain itu sekitar 27-29%. Nah, ini memang lebih mengecil dibandingkan dengan portfolio di tahun-tahun sebelumnya. Namun kita tetap optimis bahwa portfolio asuransi kendaraan bermotor ini tetap menjadi yang dominan ya di industri asuransi. Kalau di Zurich sendiri, portfolio asuransi kendaraan ini masih yang terbesar, sekitar 48% ya per Q3 kemarin. Ya kita basisnya portfolio terbesar masih di kendaraan. Itu Pak Arif. Pak, ini Pak Kukuh, ini udah ada banyak banget pertanyaan dari teman-teman nih di kolom chat. Ini ada dari Mas Aditya Niagara dari Atovan. Ini Mas Aditya mau dibacakan atau mau bertanya langsung? Kalau mau dibacakan saja. Oke, ini Pak Kukuh ada beberapa pertanyaan nih Pak dari Mas Adit. Mungkin di 2002 katanya di 2022 nanti selain Chery, pabrikan luar mana saja yang udah diskusi dengan Gaikindo dan akan masuk ke Indonesia,
dan sudah sejauh mana obrolannya? Kedua, sejauh ini diskusi Gaikindo dengan pemerintah terkait diskon PPNBM permanen seperti apa, Pak? Apa benar harus memenuhi persyaratan local purchase 80%? Apa tidak diskriminasi, Pak, sama model yang sudah diproduksi lokal tapi konten lokalnya masih sekitar 60%? Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mas Adit, realisasi ekspor 1 juta unit di 2025 sudah seperti apa, Pak? Mengingat 2021 ini sudah melampaui target 250.000 unit CBU. Sisa 4 tahun lagi untuk meningkatkan ekspor 4 kali lipat. Apa bisa tercapai? Ya, terima kasih, Pak. Boleh langsung dijawab? Boleh, silakan, Pak. Oke. Jadi pertanyaan pertama itu kan menanyakan investor atau pemain baru yang bakal masuk ke Indonesia ya. Memang salah satunya yang berminat untuk masuk ke Indonesia ada seperti Cherry memang sudah berbicara, mereka baru punya produk-produk baru jenis yang memang mungkin banyak diminati di Indonesia ya. Nah ini mereka berminat bukan sekedar untuk memanfaatkan pasar, tapi mereka juga berniat untuk menjadi pemain produksi. Jadi akan memproduksi di Indonesia. Tentunya kita sambut baik ya, karena kalau dilihat potensinya yang saya sampaikan tadi adalah rasio kepemilikannya masih relatif rendah, 99 kan. Jadi walaupun sudah banyak pemain di sini, namun celah itu, peluang itu masih ada. Di samping itu juga ada BYD yang juga sudah berniat untuk masuk juga Indonesia, dan juga ini bukan hanya ingin mendapatkan pasar penjualannya, tapi juga berniat untuk memproduksi. Jadi ini cukup menarik karena memang sudah selayaknya lah Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat berperan di dalam industri otomotif, apapun juga jenis powertrain-nya, dan ini akan mata rantainya akan panjang. Nah, kemudian pertanyaan kedua dari Mas Adit tadi adalah mengenai DTP ya. Ya tentunya DTP ini bukan diskriminasi karena memang kita juga memberikan bukan kami ya. Sebetulnya pemerintah tujuannya adalah merangsang ataupun mendorong sehingga iklim atau industri environment-nya yang tumbuh, bukan sekedar penjualannya saja. Nah, yang menarik di sini adalah itu adalah salah satu syarat, nggak boleh dibebaskan gitu aja. Kalau semua dibebaskan kan ini nggak fair juga ya, karena sudah betul yang dikatakan tadi, ada yang sudah melakukan pendalaman yang cukup banyak, membuat komponennya di Indonesia, menggunakan bahan baku di Indonesia, dikembangkan di Indonesia. Ini juga harus mendapatkan perhitungan. Ini yang diskusi yang kami dengar dari pemerintah, intinya mencoba mengarah ke sana. Dan yang jauh lebih menarik adalah dari pengalaman penerapan PPNBM DTP yang beberapa kali diperpanjang ya, mulai dari Maret sampai Juni, kemudian diperpanjang lagi sampai Agustus diperpanjang lagi sampai Desember ya. Di awal kami juga pernah ada suatu kajian yang melihat bahwa manfaatnya ternyata banyak dan hampir seluruh stakeholder-nya itu mendapatkan manfaat. Satu, penjualan meningkat pasti karena ada pengurangan PPNBM. Yang kedua tentunya industrinya juga bangkit dari perakitnya sampai ke industri komponen, termasuk juga tentu industri-industri ikutan yang lain ya, pembiayaan, asuransi, bengkel dan sebagainya, komponen dan sebagainya. Mereka juga bergerak. Nah, dengan bergeraknya mereka, tentunya karyawannya juga mendapatkan lapangan kerja, mendapatkan gaji, dan sebagainya. Dan ini yang menjadi pemicu tumbuhnya atau percepatan pemulihan ekonomi saat kita terkena dampak. Jadi sekali lagi saya tekankan, bukan sekedar mencoba untuk mendorong naiknya penjualan. Naiknya penjualan itu konsekuensi, tapi kemudian dampaknya terhadap ekosistem industri itu sendiri yang mungkin sekitar lebih dari 1,5 juta orang bekerja di sana. Bisa dibayangkan kalau 1,5 juta orang mendapatkan upah, gaji dan sebagainya kan. Kemudian mereka membelanjakan. Nah ini kan trickle down efeknya kan panjang. Kajiannya menunjukkan bahwa pada saat dilakukan PPNBM ditanggung oleh pemerintah, itu tentunya pemerintah akan
punya potensi kehilangan pendapatan kan, yang diperkirakan selama 3 bulan sekitar 2 triliun lah. Namun di sisi lain ternyata dengan diberlakukannya PPNBM DTP pada kurun waktu yang sama itu memberikan potensial gain yang jumlahnya justru lebih besar, sekitar lebih dari 5 triliun. Nah inilah yang sebetulnya menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memang tepat guna dan bermanfaat. Oleh karena itu juga menjadi wacana, menjadi pemikiran. Apakah benar kendaraan-kendaraan yang mendapatkan PPNBM DTP itu masih tergolong kendaraan mewah sehingga menjadi objek pengenaan pajak barang mewah? Kalau kita kilas balik ke puluhan tahun yang lalu, sepeda dianggap barang mewah sehingga dikenakan pajak kan, peneng. Demikian juga dengan radio, dianggap barang mewah. Kemudian televisi dan sebagainya. Nah ternyata itu 3 contoh yang saya sampaikan tadi kan sudah dibebaskan. Nah ini ternyata juga memicu berkembangnya industrinya. Industri yang berkembang juga memberikan lapangan kerja kemudian dan seterusnya. Itulah apa rollingnya ya. Nah kemudian pertanyaan ketiga dari Mas Adit terkait dengan target ekspor 1 juta ya di tahun 2025. Itu pada waktu dibuat, itu di tahun 2019 belum ada pandemi. Kita harapkan pada saat itu ekspornya sudah 332 ya. Nah ternyata ada pandemi dan kita mengalami kontraksi, namun itu tidak kita tinggalkan ide tersebut dan saya pikir pemerintah juga telah melakukan upaya untuk merealisasikan itu. Namun ini juga tidak gampang. Kalau kita lihat kan Menteri Perindustrian kemarin juga sudah ke Jepang untuk menemui prinsipal di sana, kemudian juga ke Jerman menemui prinsipal di sana. Gunakanlah Indonesia sebagai basis, karena kapasitasnya ada. Nah ini yang harus terus kita dorong. Kemarin kita pernah ada peluang misalnya, apakah itu di Tiongkok sendiri, kita bisa ekspor mobil ke Tiongkok misalnya kan, bisa juga ke Jepang, bisa juga ke Australia. Nah ini yang harus dioptimalkan, memang perlu waktu, karena tidak bisa hanya kita sendiri yang pengen, kita juga perlu kemauan dan niat dan kemudian realisasi dari prinsipal yang memiliki brand tersebut. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kukuh. Mas Adit, sudah terjawabkah semuanya? Sudah aman ya? Pak Kukuh, Mas Adit. Ya. Sama-sama. Pak Kukuh, Pak Wayan, ini lanjut ada pertanyaan dari Mas Insan Mobil 123. Sebenarnya ini agak-agak mirip dengan pertanyaan Mas Adit. Cuman kalau bisa dipersingkat, ini pertanyaan pertama dari Mas Insan. Dari 2 wacana PPNBM DTP, Pak, antara yang memperpanjang insentif atau yang permanen, dari pembicaraan kepada pemerintah, ini mana yang lebih besar peluangnya untuk diterapkan di tahun depan, Pak Kukuh? Lalu tadi ini mendorong pasar PPNBM udah dijawab ya Mas Insan, tadi semoga terjawab. Terus tadi juga investasi baru selain Cherry juga udah dijawab tadi sebelumnya Mas Insan. Terus pertanyaan yang selanjutnya ini dari untuk Pak Wayan. Pak, bisa dijelaskan alasan asuransi ORIS kebanyakan tidak mengcover kendaraan berusia lebih dari 10 tahun. Itu kenapa Pak Wayan? Mungkin bisa dijawab langsung ke Pak Kukuh dulu atau ke Pak Wayan. Yang ke saya tadi pertanyaan mungkin udah terjawab ya. Yang belum terjawab yang mana ya? Ini Pak, yang dari 2 wacana PPNBM DTP ini yang permanen atau yang insentif diperpanjang, itu dari pembicaraan dengan pemerintah mana yang lebih berpeluang untuk bisa diterapkan di tahun depan, Pak, untuk membantu penjualan mungkin. Dua-duanya punya peluang yang sama, tinggal masalahnya sekarang ini semuanya sudah diketahui ya dengan baik. Yang seperti saya jelaskan tadi, manfaatnya udah jelas. Manfaatnya jelas bagi banyak semua yang berkepentingan. Dalam hal ini, kalau diterapkan industrinya tumbuh, penjualannya tumbuh, kemudian masyarakat juga merasakan manfaatnya karena ada diskon, harganya mendapatkan diskon ya. Kemudian di sisi lain pemerintah juga revenue-nya juga meningkat kan. Dari potensial gain-nya yang saya tadi dari kajian muncul potensial loss-nya 2, potensial gain-nya malah 5 gitu kan. Jadi masih plus. Jadi ini apa ya? Ramuannya sudah ada di sana, tinggal kapan dikeluarkan itu aja. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Kuku. Mas Insan sudah kejawab ya. Aman, Mas Insan? Jadi belum ada perkembangan lebih lanjut ya Pak untuk kira-kira mana potensinya yang lebih besar ya Pak ya. Diperpanjang atau dipermanenkan gitu Pak 0% sekalian, belum ada. Gaikindo belum mendapatkan info itu ya Pak ya. Belum. Jadi ini adalah diskresinya pemerintah untuk menetapkan, dan argumentasinya, latar belakangnya, rasionalisasinya akan sudah ada semua. Pak, kalau satu lagi Pak, 2019 itu saya sempat ngobrol sama Pak Nangoy, katanya selain pemain-pemain dari negeri Cina, pemain barunya tuh ada dari Eropa Timur Pak. Nah, itu bagaimana Pak untuk yang kabar dari Eropa Timur itu sendiri Pak? Dengan adanya pandemi kan itu kan, sebelum pandemi itu kan Pak, pembicaraan dengan Pak Nangoy, itu gimana ya Pak? Ya, itu belum ada perkembangan yang lebih lanjut, tapi yang sudah ditindaklanjuti tentunya yang dari Tiongkok tadi ya. Oh, siap Pak. Saya belum dapat berita lebih lanjut mengenai itu. Iya, terima kasih Pak Kuku. Sama-sama. Aman Mas Insan, nanti ditunggu lagi yang Eropa Timur. Ya, buat Pak Wayan tadi pertanyaannya, alasan asuransi ORIS kebanyakan tidak mengcover kendaraan berusia lebih dari 10 tahun. Kenapa Pak? Apakah memang begitu? Ya. Oke, ya terima kasih. Itu pertanyaan dari Pak Insan ya, dari mobil Ya, 123. dari Mas Insan. Nah, jadi sebenarnya semua kendaraan, semua risiko itu secara prinsip itu bisa dijamin, ya, asalkan adanya kecukupan ya antara premi dengan klaimnya. Nah, jadi untuk di pasar di Indonesia, ini saya jadinya menjelaskan secara praktek di negara kita dengan negara lain. Di negara kita menggunakan tarif premi berupa persentase dari harga kendaraan yang dijual di pasar gitu. Nah, beda dengan negara lain, mereka itu menerapkan harga premi itu tidak pakai persentase. Jadi premi misalnya mobil cc sekian, mereknya ini tahun sekian, udah harganya misalnya langsung misalnya $800 atau $1.000 gitu. Jadi melihat mobil ini punya risiko seperti apa, keamanan featuresnya seperti apa, sehingga ada harganya $1.000, $1.200 atau $500. Nah, kita menggunakan persentase. Nah, tarif yang berlaku sekarang, persentasenya itu didapatkan dari populasi kendaraan yang sekarang ini paling banyak di kelompok umurnya, kemudian diperbandingkan dengan jumlah kecelakaan atau jumlah klaim dari kelompok ya kendaraan yang diasuransikan itu, dengan adanya tambahan elemen harga berupa biaya operasional, kemudian profit margin, sehingga akhirnya datanglah harga misalnya sekarang misalnya 2,2%. Nah, untuk kendaraan baru, ya katakanlah harga paling banyak yang dibeli, saya ambil aja angka 200 juta. Kalau dipakai harga 200 juta dengan angka 2,2%, artinya kan preminya sekitar 4,4 juta ya. Nah, pada saat mobil ini berumur setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan selanjutnya, itu kan harga pasarnya itu menurun sekitar 15-20% gitu, penurunan harganya. Mungkin ada yang cuma 10%, tergantung tipe mobilnya. Tapi ada juga tipe mobil tertentu turunnya itu lebih dari 20%. Ya, untuk apalagi yang lebih premium. Nah, pada saat itu harganya turun sekali karena usia, katakanlah mobil jadi 12 tahun, itu harganya jangan-jangan tinggal 30% atau 40% dari harga barunya. Sehingga kalau dikalikan dengan 2,2% tadi, maka premi yang kita dapat mungkin cuma hanya 1 juta gitu. Padahal kalau mobil itu kecelakaan, kita akan perlu mengganti dengan biaya yang sama dengan mobil baru. Jadi biaya mengecat satu pintu sama, biaya mengganti bempernya kita mesti ganti bemper baru soalnya. Jadi sehingga mobil yang ya sudah sangat
harganya itu deviasinya begitu banyak dari harga barunya, kita tidak cukup untuk menerima preminya, jadi kita tidak bisa jamin. Itu Pak Vincent alasannya. Jadi masalah pricing sih sebenarnya. Semoga Jadi menjawab. karena berdasarkan persentase itu ya Pak, nggak seperti di luar negeri Pak. Ya. Kenapa di kita beda dari luar negeri Pak kalau begitu Pak? Nah, gini, di kita market asuransi paling besar itu masih melalui channel perusahaan pembiayaan. Jadi pada saat nasabah membeli mobil melalui pembiayaan itu juga membutuhkan adanya kepastian bahwa mobil ini akan selalu terjaga gitu, selalu ada. Ya, kan bisa aja hilang gitu kan, bisa aja tabrakan, sehingga akhirnya menjadi adanya bad loan lah di sisi pembiayaannya. Jadi mereka mewajibkan ini harus asuransi gitu. Nah, proses untuk memasukkan elemen asuransi ke dalam pricing di pembiayaan itu juga butuh simplifikasi. Katakanlah sekarang ada sekian ratus jenis kendaraan. Nah, kalau itu kita faktorkan ke dalam suatu pricing, akhirnya menjadi suatu hal yang sangat tabelnya itu sangat complicated. Jadi ya Avanza tipe apa? Tipe A misalnya, ya tipe G misalnya, dia akan beda harganya. Kemudian Avanza aja misalnya punya begitu banyak varian. Nah, belum lagi mobil-mobil yang lain, sehingga akhirnya menjadi cukup kompleks ya. Kemudian praktek yang sudah kita anut sejak tahun mungkin di pertengahan tahun 80-an tentang menggunakan asuransi ini berupa persentase, ini membutuhkan begitu banyak perubahan di dalam bisnis praktisnya. Mungkin one day juga akan seperti di luar negeri. Jadi ya contoh misalnya ambil satu kendaraan aja, Avanza tipe G, ya harganya segitu-segitu aja. Kecuali nasabahnya bisa membuktikan kalau saya sekian tahun sudah asuransi, loss ratio saya bagus, saya cuma tabrakan kecil-kecil, bisa aja dapat diskon gitu. Tapi intinya harga itu tidak akan berubah. Nah, kalau sekarang kan setiap perpanjangan harganya kan harga preminya makin turun terus, turun gitu. Ya beda praktis sih. Kita sih kepengen seperti di luar juga sebenarnya. Terima kasih Pak Wayan. Ya. Terima kasih Mas Arief. Siap, aman ya Mas Nihat. Aman. Pak Wayan, tapi ya. Sekarang saya penasaran nih Pak. Sekarang kan ada nggak sih asuransi yang memang juga memberikan ke asuransi jiwa Pak. Artinya jika si konsumen asuransi ini terjadi kecelakaan dan amit-amit meninggal dunia, bisa nggak sih di cover dengan asuransi jiwa untuk keluarganya gitu Pak Wayan? Oke. Nah, asuransi kendaraan ya prakteknya kita, regulasinya juga adalah menjamin harta bendanya. Nah, kemudian kalau ada jaminan lain selain harta benda kendaraan itu disebut jaminan perluasan. Contoh misalnya kecelakaan diri terhadap pengemudi dan kecelakaan diri terhadap penumpang yang di dalamnya. Nah, kemudian perluasan lain misalnya, perluasan tanggung jawab kepada pihak ketiga yang diakibatkan oleh mobil yang diasuransikan. Jadi pihak ketiga itu bisa mencelakai, jadi butuh pengobatan, bisa ya penggantian kompensasi kalau sampai ada yang fatal, yang misalnya meninggal, atau mengganti tanggung jawab hukum pihak ketiga. Nah, perluasan lain lebih kepada apa yang menyebabkan resiko ke kendaraan, misalnya banjir, kemudian terorisme misalnya, kemudian bencana alam. Nah, hanya sampai di sana yang cukup relevan untuk menjamin resiko yang masih bisa dikaitkan dengan kendaraan. Nah, namun sampai menjamin misalnya keluarga yang ada di dalam mobil itu tidak bisa. Tapi kalau dia ada di dalam mobil sih masih bisa. Itu jaminannya kecelakaan diri namanya. Terima kasih.
Terima kasih Pak Wayan. Pak, lanjut ya Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Anton dari Koran Sindo. Mungkin Mas Anton mau tanya langsung. Silakan Mas. Iya. Kepada Pak Terima Kuku kasih. atau ke Pak Wayan. Terima kasih Mas Arif. Kedengaran suaranya ya Pak ya? Kedengaran. Mas. Ya, untuk Pak Wayan mau nanya ini Pak. Pak, ini untuk perluasan tadi perlindungan. Kan sekarang banyak juga kasus-kasus tindak kejahatan seperti penggelapan Pak yang dilakukan oleh sopir atau itu mobil dipinjam. Nah, itu apakah juga ada coverage Pak untuk kasus-kasus seperti itu? Terus yang kedua Pak, untuk di daerah luar Jawa ini kan agak unik juga kalau misalkan di Papua itu kan ada kecelakaan nabrak hewan peliharaan gitu kan dihitung dari sampai berapa dia harusnya berapa gitu kan, misalkan hanya satu yang tertabrak hewan peliharaannya kemudian dihitung kalau hidup jadi 100 nih, jadi kan kadang ada ini juga di situ ada problem juga gitu. Dan apakah juga memang ada ketentuan misalkan preminya lebih besar atau seperti apa gitu. Terus yang ketiga Pak, untuk umur usia kendaraan Pak, di Zurich sendiri ada batasan usia kendaraan nggak Pak, untuk bisa diasuransikan gitu, dan apa saja item-itemnya, termasuk untuk kendaraan yang ternyata itu digunakan untuk misalkan untuk taksi online gitu, apakah juga ada premi yang harus, ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan. Kemudian untuk Pak Kuku nih, ini kan kalau tadi bicara soal program dekarbonisasi itu kan baru 2050 gitu kan. Nah, bagaimana sih Gaikindo melihat ekosistem kendaraan industri kendaraan bermotor kita ini setidaknya hingga 2030 gitu Pak? Apakah akan terjadi pengurangan secara masif untuk kendaraan-kendaraan dengan teknologi internal combustion engine, ataukah akan berjalan beriringan Pak populasinya gitu? Terima kasih Bapak-bapak. Mas Arif, makasih Mas Arif. Ya, terima kasih Mas Anton. Ya, Pak Wayan. Saya jawab dulu ya. Ya. Tadi juga ada pertanyaan yang mirip dari Pak Firdaus tentang bagaimana strategi kita untuk memasarkan asuransi di luar atau di daerah. Pertama saya jawab tentang penggelapan dulu. Jadi penggelapan itu tidak dijamin di dalam polis asuransi kendaraan bermotor di Indonesia. Nah, saya melihat juga di luar negeri pun tidak menjamin. Nah, karena penggelapan itu secara hukumnya, secara definisi itu sangat sangat tipis antara itu menjadi sesuatu yang di luar kontrolnya si pengendara sama yang dia itu ya salah mempercayai orang gitu. Nah, jadi penggelapan itu definisinya di hukum kita itu adalah adanya pengalihan penguasaan barang, tapi pada saat pengalihan penguasaan barang itu tidak terjadi tindakan kejahatan, tidak ada tindakan kriminal. Misalnya ya orang datang, Pak, saya mau pinjam mobilnya ya, gitu. Antara kenal nggak kenal, tiba-tiba dia kasih. Gitu. Misalnya, Pak, saya pindahin mobilnya ya, ya udah dikasih kuncinya. Suaranya nggak balik gitu. Nah itu kalau dijamin asuransi, exposure-nya itu menjadi sangat besar gitu, dan susah membedakan ini sebenarnya digelapin atau dihilangin sih gitu. Jadi itu yang membuat polis standar asuransi kita tidak menjamin penggelapan. Nah, saya berani ngomong gini, kebetulan juga saya ikutan di dalam mendrafting wording dari asuransi kendaraan itu sih di tahun 2005 sampai 2007 dulu, yang sekarang masih dipakai. Jadi itu alasannya kalau penggelapan tidak bisa dijamin. Tapi kalau
pencurian bisa. Jadi misalnya ya kita makan, kunci ditaruh di sini, kuncinya diambil orang, kita nggak tahu gitu. Mobilnya hilang, ya itu pencurian, ya, dijamin. Nah, kemudian strategi mengenai memperluas penetrasi asuransi di luar daerah. Nah, pertama ya kami dari industri asuransi tentunya berterima kasih kepada sektor yang ada di depan kami ya, lebih di hulu lagi. Jadi kami mendapatkan bisnis dari pembiayaan, kemudian pembiayaan mendapatkan bisnis dari sektornya Pak Kukuh gitu ya, dari penjualan mobil. Nah, jadi sepanjang ada sektor realnya di daerah, jadi di daerah itu ada dealer mobil, kita juga kepengen hadir di sana. Nah, dealer mobil ini tentunya juga ingin memberikan solusi yang paling luas kepada nasabahnya. Jadi kalau ada asuransi, ya pertama ada fee juga buat perusahaannya, kemudian ada perlindungan buat nasabahnya. Kalau rusak-rusak juga nanti servis atau perbaikan mobilnya kembali lagi ke dealer yang punya workshop gitu ya, yang punya bengkel. Jadi sebenarnya simbiosis itu secara otomatis harusnya tercipta. Nah, kemudian di mana ada perusahaan pembiayaan, di sana juga asuransi juga harus hadir. Karena pembiayaan itu kan dibungkus dengan produk asuransinya. Nah, jadi strategi kami dengan bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan sebanyak-banyaknya dan kepada dealer sebanyak-banyaknya. Jadi kami juga hadir di distribusi di daerah-daerah tersebut. Jadi kalau itu sudah terbentuk, maka kami untuk mengekspan lagi, membuat strategi dengan agensi, dan itu akan jauh lebih mudah. Nah, itu jawaban dari saya mengenai penetrasi. Kemudian batasan umur tadi sudah saya jawab. Kemudian apakah mobil taksi bisa dijamin asuransi? Bisa. Jadi even ya bis umum bisa. Jadi ada harga yang berbeda saja. Jadi kita ada faktor loading terhadap kendaraan yang dipergunakan untuk komersial karena alasan bahwa kendaraan itu pasti lebih lama berada di jalan, ya mileage-nya lebih tinggi sehingga risikonya lebih tinggi. Itu saja. Terima kasih. Mas Anton. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih. Ya. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Kukuh, Pak. Ini tadi Mas Anton nanya tentang karbonisasi 2050 itu gimana? Dekarbonisasi ya. Oke. Ya, memang demikian kondisinya. Jadi sebuah teknologi ini agak sulit kalau dipaksakan. Kalau kita bicara mengenai contoh-contoh yang sudah terjadi di otomotif ya, saya ambil contoh yang di otomotif saja yang nyata. Pertama, kita punya pengalaman pada waktu memperkenalkan automatic transmission, dari manual transmission ke automatic transmission. Automatic transmission tentunya lebih nyaman, tapi lebih mahal. Pada waktu awal orang nggak akan nyaman. Perlu waktu lebih dari 10 tahun saya pikir untuk adopsi dari, sekarang pun masih ada yang manual, tapi kan kebanyakan akhirnya merasakan, oh iya ini lebih cocok bagi saya. Tapi ada yang lebih cocok, oke saya akan tetap dengan manual. Contoh kedua adalah proses dari perubahan misalnya dari 2-stroke engine ke 4-stroke ya. Ada 2 tak, 4 tak ya. Itu karena emisinya juga akhirnya yang 2 tak juga hilang. Kemudian perkembangan teknologi juga terkait dengan upaya penurunan emisi gas buang saat kita menggunakan misalnya dulu menggunakan karburator. Perlahan-lahan sekarang saya pikir semuanya sudah mengandalkan engine control module ya, jadi ECM. Ini mau nggak mau perlahan juga beralih ke sana. Tapi pada waktu peralihannya tentunya karena muncul pro kontra, tinggal kemudian seberapa tajam. Nah terkait dengan dekarbonisasi, upaya penurunan emisi gas buang, ini bisa berjalan secara alamiah ya. Karena tidak semata-mata dengan tersedianya teknologi, tapi juga keberterimaan ya, masyarakat menerima teknologi tersebut atau tidak gitu kan. Kalau mereka nggak nyaman, mereka cenderung untuk reluctant, untuk menolak ya.
Nah, inilah yang kita serahkan kepada pasar. Nah, masyarakat menerimanya itu bukan hanya sekedar soal dari nyaman atau tidak, tapi juga harga. Tadi sudah saya singgung, GDP kita masih di 4.000 ya. Sementara harga mobilnya relatif tinggi. Saya ambil contoh misalnya di Australia. Australia udah GDP-nya udah lebih dari 53.000. Pasar mobilnya kurang lebih sama, 1,2-1,3 juta mobil setahun. Penduduknya lebih sedikit, namun lebih banyak yang mereka punya uang. Dengan 1,3 juta mobil di sana, itu mobil listriknya juga masih di kisaran 1 tahun 16.000. Jadi masih sangat rendah. Nah, yang ada sering ditampilkan masalah dekarbonisasi adalah negara maju di Eropa. Contohnya Norwegia misalnya kan. Di sana memang tidak ada industrinya. GDP-nya juga tinggi, mereka tinggal beli dan mampu untuk membelinya. Nah, ini bisa diterima. Itu masalah dekarbonisasi, jadi biarkan saja secara alamiah. Di sisi lain kita toh juga sudah bisa atau mampu melakukan upaya penurunan emisi gas buang ya. Oleh karena itu yang dikatakan oleh pemerintah Indonesia adalah net zero emission, bukan zero emission, net zero emission. Jadi ada perimbangannya. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Nah, itu bisa semuanya berjalan seiringan. Artinya itu internal combustion engine bisa berjalan, namun secara waktu ya, mereka juga berupaya menurunkan emisi gas buangnya. Itu dengan berbagai teknologi. Nah, ini juga tersedia di Indonesia. Hanya kemudian tidak banyak mendapatkan perhatian. Misalnya saja dari 2020 kita sudah sampai di level B30 untuk diesel ya. Ini bisa ditingkatkan sampai misalnya B40 walaupun perlu waktu ya, perlu pengembangan dan sebagainya. Teknologi engine-nya masih kurang lebih sama, tapi yang perlu dikembangkan adalah misalnya teknologi bahan bakarnya. Bagaimana spesifikasinya, yang diupayakan adalah spesifikasinya memenuhi engine yang ada, dan itu juga mampu menurunkan emisi gas buang. Juga pernah sudah ada misalnya D100 misalnya, dengan menggunakan katalis merah putih. Hanya masalah kemudian seberapa besar kapasitas produksinya. Ini juga sekualitas dengan fossil fuel, tapi ini dari bahan bakar yang bisa terbarukan. Ini juga menekan emisi gas buang, upaya dekarbonisasi. Itu untuk diesel. Padahal kemudian di sisi lain, kendaraan bermotor di kita ini 75% adalah gasolin, bensin. Bensin bisa kita kembangkan atau bisa memanfaatkan sumber nabati, etanol. Sumbernya banyak. Kita bisa gunakan jagung, kita bisa gunakan singkong, kita bisa gunakan tebu, dan lain sebagainya. Ini masalah kemudian dikoordinir dengan lebih baik, kita juga bisa memanfaatkan itu. Dan teknologi kendaraan bermotor sama, ICE Flexi Engine, sudah diproduksi di Indonesia, bahkan sudah diekspor ke Argentina dan Brasil, untuk di sana digunakan dengan E85. Nah, inilah alternatif yang ada untuk menuju ke arah green mobility, ke arah dekarbonisasi tadi. Dan opsi-opsi itu betapa menariknya kalau kemudian tebu bisa kita optimalkan kan. Bikin gula, tapi di sisi lain juga bisa memanfaatkan untuk membuat etanol, jagung, singkong, dan sebagainya. Jadi menarik nanti kalau kemudian misalnya Jawa Timur mengembangkan etanol menggunakan tebu. Misalnya. Di Lampung mengembangkan etanol berdasarkan singkong misalnya kan. Ini akan menjadi sangat menarik karena kemudian etanol yang ada di Lampung ya digunakan di Lampung saja. Yang di tebu di Jawa Timur digunakan di tebu, nggak ada biaya untuk distribusi gitu kan. Ini akan menarik kalau kemudian dikaji lebih dalam. Jadi gitu jawaban kami mengenai dekarbonisasi, dan itu bisa berjalan dari sekarang. Berangsur-angsur menuju ke arah 2030 seperti apa nanti capaiannya. Di samping nanti mungkin akan muncul alternatif lain, apakah itu hidrogen, apakah itu kemudian PHEV, who knows gitu ya. Kita nggak tahu. Ibarat yang sering saya sampaikan, yaitu tadi persaingan antara Betamax sama VHS, yang menang Android gitu. Kita nggak tahu nih sekarang. Jadi biarkanlah secara alamiah masyarakat akan memilih sesuai dengan kemampuan dan preferensinya. Terima kasih.
Terima kasih Pak Kukuh. Mas Anton, aman? Ya, makasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, Sama-sama. Mas Anton. Ya. Pak Kukuh, ini tadi kita ngomongin biodiesel tadi. Ini ada pertanyaan dari Mas Iman dari Good News from Indonesia. Tapi dia Ya. lebih spesifik nih Pak. Untuk implementasi di tahun 2025 untuk B50 apakah bisa terwujud? Seperti apa kondisinya terkait uji emisi, uji kelayakan, dan lain sebagainya. Lalu untuk kendaraan listrik atau hybrid, untuk bisa mendapatkan market share yang diinginkan tadi, harga 300 jutaan, kira-kira skema apa yang dilakukan antara Gaikindo, manufaktur, dan tentunya pemerintah? Jadi Pak, silakan langsung boleh dijawab Pak Kukuh. Oke, mengenai B30 capaiannya ke 2025 ya, sampai B50, meningkat B40 ya. Oke, B50. baik, B50 ya. Jadi ini isunya ada bukan di kami. Kalau engine-nya akan sama, internal combustion engine-nya akan sama. Yang kami sampaikan adalah mau pakai B40, B50, B60 sampai B100 misalnya kan. Selama kemudian spesifikasi dari bahan bakarnya tadi memenuhi kriteria yang diperlukan untuk digunakan di engine-engine tertentu. Jadi bukan kemudian kita menyesuaikan engine. Kalau engine harus menyesuaikan ke bahan bakar, ini terlalu berat. Jadi sebetulnya sudah ada standar, ada Worldwide Fuel Charter, misalnya untuk diesel yang sekarang untuk emisinya kan di sana di kendaraan-kendaraan itu juga harus mengikuti alur misalnya apakah Euro 4, Euro 6, Euro 5 dan sebagainya kan. Nah, untuk bisa tercapai emisinya itu maka karakteristik dari bahan bakarnya pun sudah ditentukan. Nah, disitulah pembuat bahan bakar berupaya menyesuaikan bahwa ini loh yang diperlukan karakteristiknya, apakah setan number-nya, apakah kemudian RON-nya, itu yang harus dipenuhi, kemudian kadar airnya dan sebagainya. Jadi itu adalah wilayahnya pembuat bahan bakar. Kita sampaikan kalau bahan bakar seperti ini akan dampaknya seperti itu. Nah, tentunya itu tidak diinginkan. Nah, begitu ketemu persesuaiannya bahwa itu bisa digunakan, ya akan bisa segera dipenuhi ya. Kemudian mengenai hybrid dan sebagainya ya. Mungkin rekan-rekan juga bisa survei ya, lihat atau data-data bahwa di negara-negara yang misalnya populasi kendaraan listriknya tinggi, kendaraan-kendaraan tersebut mendapatkan subsidi yang cukup besar dari pemerintahnya. Bagi contoh misalnya di Tiongkok, itu nggak kurang dari 15.000 US dollar per unit mobil itu subsidinya. Subsidinya loh ya, cukup tinggi, cukup berat 15.000 itu. Demikian juga di Korea Selatan. Di Jepang yang saya tahu itu misalnya waktu itu mengenai mobil-mobil listrik atau mobil-mobil hidrogen, itu subsidinya 1 unit kurang lebih sekitar 2 atau 3 juta yen, nggak salah. Dan ini cukup berat kalau untuk meningkatkan populasinya. Jadi kembali lagi seiring dengan perjalannya waktu, apakah kemudian harganya bisa diturunkan, ya, karena penemuan-penemuan teknologi ukurannya menjadi lebih kecil, efisiensinya makin meningkat. Pada saat yang sama, misalnya masyarakat juga pendapatannya meningkat. Nah, ini kan akan ketemu gitu. Tapi kalau kemudian disubsidi habis-habisan juga berat. Kalau pendapatan masyarakatnya juga masih rendah, mereka nggak akan berani ambil risiko seperti itu. Demikian, terima kasih, Mas Arif. Terima kasih, Pak Kukuh. Mas Iman, sudah aman ya? Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya tadi, Pak. Ini masih lumayan banyak nih, Pak, di kolom chat, Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Mas Syakur Usman dari merdeka.com. Ini saya mau dengar suaranya, jadi kita berikan langsung bertanya aja, Pak, kepada Mas Syakur. Silakan, Mas Syakur. Selamat siang, Pak Kukuh, Pak Wayan, dan Selamat siang. brother saya, Arif. Selamat siang, Pak. Pak Kukuh, saya ada beberapa pertanyaan menyambung dari acara kemarin, Pak, oleh salah satu pabrikan otomotif terbesar di Indonesia. Itu kan Temin bilang bahwa video saya sebentar, Pak. Temin bilang walaupun mereka juga akan shifting ya, Pak ya, dari pabrikan mobil ICE katakanlah ke pabrikan ke kendaraan elektrifikasi,
mereka tetap ingin menjadi basis produksi kendaraan elektrifikasi di Indonesia dan tetap menjadi bagian dari global supply chain pabrikan otomotif global gitu. Jadi walaupun ada shifting ke kendaraan elektrifikasi, status Indonesia yang tadi Pak Kuku juga singgung sebagai basis produksi di ASEAN, kemudian bagian dari global supply chain itu juga sebisa mungkin dipertahankan gitu kan. Nah, pertanyaan saya Pak, kira-kira apa ya peluang pabrikan otomotif Indonesia saat ini gitu Pak ya di dalam konteks kendaraan elektrifikasi nanti gitu Pak. Apakah status kita sekarang saat ini sebagai basis produksi kendaraan di Asia Tenggara dan bagian dari global supply chain ini bisa kita tetap pertahankan gitu Pak. Itu yang pertama ya Pak. Nah, menyambung dari pertanyaan pertama itu, mungkin Gaikindo sudah punya semacam studi ya, atau sudah mengajak diskusi pemain-pemain besarnya gitu ya. Kira-kira apa sih kekuatan gitu kan, atau dan katakanlah kelemahan industri otomotif Indonesia untuk bisa memproduksi secara lokal kendaraan elektrifikasi gitu Pak. Dua aja itu dulu Pak. Makasih Pak Kuku. Dua pertanyaan cukup panjang nih. Iya. Gampang-gampang susah. Oke. Boleh saya jawab langsung Mas Arief? Ya, silakan Pak Kuku. Ini ya, makasih Mas Akur. Ya. Jadi menarik nih pertanyaannya. Karena ada beberapa pemain yang mengatakan bahwa dia akan mempertahankan Indonesia sebagai salah satu basis produksi ya. Demikian tadi ya Mas Akur ya. Ya betul Pak. Ya. Jadi siapa yang mau kehilangan kuenya gitu kan? Tadi saya sampaikan potensinya cukup besar. Kita baru 99 mobil per 1000 penduduk ya. Penduduknya 270 juta. Kalau kita nambah, kalau kita mau nambah satu mobil per 1000 penduduk saja, paling nggak 270.000 kan yang harus dipasarkan. Kalau kita naik 2, ya lebih dari 500.000, setengah juta. Kalau kita naik sampai 4, 1 juta mobil sendiri, semua akan tertarik untuk dapat itu. Masalahnya kemudian kapan itu bisa tercapai. Tapi itu pasti akan tercapai karena kita lihat latar belakangnya sudah kelihatan kan. Produksi ada, jumlah penduduk ada, penduduknya juga relatif termasuk kelompok yang produktif. Kemudian kita lihat lagi latar belakang Indonesia. Pembangunan infrastruktur berjalan cukup merata sekarang. Hampir seluruh wilayah tersentuh dengan pembangunan. Rasio kepemilikan mobil semula konsentrasinya ada di Jawa. Mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu ada sekitar 80% adanya di Jawa ya. Jawa konsentrasinya di Jabodetabek lagi. Sekarang udah mulai tersebar. Jawa tinggal 60%. Mudah-mudahan nanti juga akan menurun, tapi penyebarannya juga lebih merata. Sumatera sudah kebagian karena jalan tolnya juga udah mulai jadi. Sulawesi, kemudian Kalimantan, kemudian the rest of Indonesia. Ini akan menarik ya. Dan dari segi pembangunan infrastruktur dan kaitannya dengan kendaraan bermotor, maka dengan adanya jalan, kalau semula saya misalnya kan, kalau dulu mau ke Surabaya atau ke Malang, udah naik pesawat aja cepet, gampang. Tapi kalau sekarang akan lebih menarik kalau kita bisa pakai kendaraan kan, pakai jalan tol misalnya kan. Karena hanya 8 jam, 9 jam bisa sampai Malang. Dan dalam perjalanan itu kita bisa menikmati berbagai kondisi alam di negara kita nikmati. Nah ini bisa terus sampai ke wilayah-wilayah yang lain ya, mau Sumatera, mau di Kalimantan atau Sulawesi. Inilah menjadi salah satu faktor. Kedua, peralihan bahwa memang ini akan ada terjadi shifting atau perpindahan. Tapi itu juga tidak akan sekonyong-konyong mendadak langsung semuanya berubah. Banyak hal yang tidak bisa dipenuhi dengan kondisi dengan peralihan electric vehicles ya. Itu salah satu alternatif, namun bukan satu-satunya gitu loh. Nah, ini yang menjadi PR kita semua, mau electric vehicle, mau conventional internal combustion engine, sebaiknya tetap diproduksi di Indonesia, itu benar.
Nah, kita bisa punya semua modalnya. Internal combustion engine, kalau menggunakan bahan bakar campuran tadi, bauran, antara yang fossil fuel dengan sustainable yang nabati, kita punya. Kalau kita mau ke arah baterai, baterainya pun kita punya raw material untuk pembuatan baterainya. Kita punya nikel, kita punya kobalt. Jadi betapa kayanya kita ini, tinggal kemudian mengkoordinir semuanya bisa dibuat di sini. Nah, kita tahu misalnya salah satunya, nggak ada satupun kendaraan yang sekarang yang terbebas dari semiconductor. Namun kita sedikit ketinggalan dalam manufacturing semiconductor. Ini yang kami sampaikan, kalau semiconductor ini bisa dibangun di Indonesia dengan raw material yang ada di Indonesia, katakanlah berangkat untuk keperluan otomotif, kan ini lagi terjadi shortage, global shortage ya. Kalau kita bisa memacu di sana, semiconductor tadi tidak hanya semata-mata digunakan untuk otomotif, bisa digunakan untuk misalnya peralatan rumah tangga, AC, kulkas, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita dorong. Kita memiliki semuanya itu bisa disinergikan, dan katakanlah otomotif ini menjadi salah satu pionirnya, nggak masalah. Tapi akan menarik kalau kemudian kita sekarang sudah mencoba untuk menarik ke semua linkage-nya, backward maupun forward linkage-nya. Ke belakang komponennya mau kita kembangkan terus sampai ke raw materialnya. Kalau kita bisa bikin raw materialnya, luar biasa. Bayangin kalau di otomotif itu materinya banyak, semua materinya ada, mulai dari metal, plastik, rubber. Nah, ini dikombinasikan semua untuk kabel, untuk roda, untuk ban. Kita bisa buat semua. Nah, kalau kemudian kita bisa buat dan menggunakan domestic demand sebagai basisnya, kita kita punya jaminan pasar dalam negerinya luar biasa, gedenya nih. Kalau tumbuh kan bisa 3 juta mobil nih, bisa laku setahun. Nah, komponennya dengan latar belakang domestic demand yang begitu tinggi, harus menjadi pemain global, menjadi global value chains. Nah, untuk bisa ke sana, mereka juga harus mampu punya R&D, apa sih yang dibutuhkan di negara-negara 4 musim, yang sedikit berbeda dengan Indonesia. Ini akan menarik sekali. Nah, inilah akan memicu mata rantai industri yang luar biasa. Contohnya sekarang, kemarin pada waktu GIAS, ada permintaan di negara-negara Eropa Timur. Ini kebalikan dari yang pertanyaan tadi, ada pemain Eropa Timur yang mau ke sini. Saya mendapat pertanyaan dari Eropa Timur, dari Cekoslowakia kalau nggak salah. Mereka punya industri perakitan mobil di sana. Tapi mereka perlu juga komponen. Nah, kita bisa menjadi pemasok komponen. Nah, ini sayangnya ini di luarnya kayak Gindo ya. Komponen kan ada asosiasinya sendiri. Kami sampaikan, ini ada yang berminat nih. Mereka perlu komponen. Nah, komponen kalau diekspor, requirement relatif lebih ringan ketimbang dari mobil jadinya kan. Kalau mobil jadi diekspor, ditanyain apakah standar emisi gas buangnya berapa, safety standarnya seperti apa, layak jalannya seperti apa, banyak sekali lah. Quality control-nya seperti apa. Tapi kalau komponen relatif lebih sederhana. Nah, ini bisa masuk ke banyak negara. Itulah yang harusnya bisa kita kerjakan bersama, kita sinergikan bersama. Sebagai catatan, anggota kayak Gindo sudah ekspor ke 80 negara, harusnya ini juga bisa diikuti juga dengan ekspor komponennya ke lebih banyak negara. Kira-kira gitu, Mas Syakur, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Kuku. Jadi memang peluangnya tetap sama besar ya Pak ya, untuk kita bisa menjadi pemain utama di kendaraan elektrifikasi Pak ya. Ya, cuma jangan sampai disalip negara tetangga, Mas. Iya, itu Pak. Itu concern kita juga tuh Pak. Thank you Pak Kuku, Mas Arief. Ya, terima kasih Mas Syakur. Pak Kuku, Poyan, kita lanjut lagi Pak. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Silakan. Firdaus Ali dari Moladin. Ini untuk Pak Kuku dulu. Pak, mobil LCGC awalnya dipatok harga di bawah 100 juta, namun saat ini harga semua LCGC di atas 100 juta. Apa penyebabnya? Lalu kedua tadi strategi Jurit untuk menggait konsumen di daerah. Nah, tadi udah dijawab ya Pak Wayan ya. Mungkin nanti ada tambahan sedikit mungkin Pak terkait pertanyaan ini. Silakan Pak Kuku dulu. Baik, terima kasih. Ya tentunya
itu kan ada adjustment terkait dengan dulu memang pada waktu 2013 dipatok di kisaran 100 juta dengan berbagai syarat. Nah, kondisi 100 juta itu dulu UMP-nya berapa, kemudian inflasinya berapa dan sebagainya. Tentu dalam perjalanannya ada perubahan kondisi kan, exchange rate-nya berapa dan sebagainya. Nah, itu diperkenankan di dalam program itu untuk melakukan adjustment sesuai dengan kondisi ekonomi. Jadi itu yang menyebabkan harganya kemudian juga meningkat. Kalau kita lihat lagi juga misalnya sewa kontainer juga susah sekarang, shipment juga meningkat dan sebagainya. Jadi faktor-faktor ekonomi itu yang menyebabkan harganya juga meningkat. Terima kasih. Izin Mas Arief. Ya, silakan Mas Daus. Ya. Izin Pak Kukuh, untuk di aturan harga mobil LCGC itu ada batasan maksimalnya nggak Pak? Misalnya, takutnya kalau harganya nggak ada dibatasi bisa harganya mahal kayak mobil di luar LCGC gitu Pak. Terima kasih. Pada awal program itu memang ada patokan harganya ya, tapi kemudian ada di dalam program itu diperkenankan melakukan adjustment. Nah, kalau dipatokan repot juga nanti akhirnya kalau itu kemudian nggak ekonomis tentunya juga akan jalan programnya. Tapi sejauh ini masih dalam batasan yang wajar. Terima kasih Pak Kukuh. Ya, sama-sama. Mas Arief. Ya, terima kasih Mas Daus. Pak Wayan, mungkin ada tambahan tadi terkait dengan strategi Zurich insurans terkait mengait konsumen di daerah. Oke, baik. Ya, tentunya kita di bisnis asuransi ini ingin hadir di semua keluarga ya. Jadi intinya kalau bisa di setiap keluarga di Indonesia ini mereka punya proteksi ya. Salah satu proteksi yang disediakan oleh jasa keuangan adalah ya proteksi melalui program asuransi. Nah, kalau saya kembali jadinya membandingkan dengan praktek di negara yang lebih maju dari kita. Di negara yang lebih maju, semua yang punya kendaraan itu harus punya asuransi. Asuransi yang dibutuhkan itu adalah asuransi untuk mengganti kerugian pihak ketiga. Karena mobil itu secara nature-nya itu ada resikonya pada saat digunakan. Ya, jadi bisa ya tentunya karena kecelakaan itu menyebabkan ada pihak orang lain ya pihak ketiga yang menjadi menderita kerugian. Nah, memang untuk produk asuransi bisa hadir di semua ya keluarga atau ya, di seluruh Indonesia, penting juga ada peran dari pemerintah. Nah, di luar negeri salah satu program yang disyaratkan bagi pemilik mobil adalah mereka harus punya asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga. Itu wajib. Kalau tidak punya asuransinya itu kriminal. Ya, kalau di Inggris, di Australia mobilnya disita, kalau sekian lama tidak membeli produk asuransi, kemudian mobilnya itu udah menjadi ilegal dan itu dihancurkan. Dan yang punya mobil juga harus bayar untuk biaya penghancurannya. Nah, ya salah satu yang sudah terjadi di Indonesia untuk program asuransi sampai hadir di semua keluarga adalah BPJS. Nah, jadi secara tidak langsung itu sudah mengenalkan asuransi kepada seluruh penduduk Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Izin Mas Arief. Untuk Pak Wayan, Pak, lanjutan dari pertanyaan saya untuk yang penetrasi di daerah itu dari Zurich sudah sampai di mana Pak, dan wilayah daerah mana aja di luar kota besar seperti Jakarta yang notabene asuransi Zurich sudah mulai banyak digunakan untuk para pemilik mobil itu Pak. Oke, jadi saya mungkin perlu sampaikan bahwa asuransi Zurich ini sebelumnya adalah asuransi Adira. Ya. Jadi sebelum menjadi Zurich Asuransi Indonesia, sebelumnya adalah PT Asuransi Adira Dinamika atau Adira Insurance. Nah, jadi kami sudah hadir di semua provinsi di Indonesia dengan Zurich mengakuisisi Adira.
semua infrastruktur itu juga sudah diakuisisi gitu. Nah, memang kami tidak ada di semua provinsi di Indonesia yang jumlahnya 34, namun produk kami hadir di sana, di mana kami mempunyai kerjasama dengan bengkel di setempat, kemudian juga dengan channel distribusi kami. Nah, kami mempunyai sister company, Bank Danamon dan Adira Finance, di mana mereka mempunyai lebih dari 400 cabang. Di sana produk kami hadir. Jadi yang membeli produk pembiayaan itu asuransinya kami. Pada saat itu perlu penggantian ya dengan program kerjasama yang kami punya, nasabah bisa langsung datang ke bengkel, diperbaiki di bengkel rekanan kami bisa mensurvei secara online, melakukan proses perbaikan di sana, kemudian settlement pembayaran kita bisa lakukan. Nah, untuk di nasabah-nasabah kami di daerah, mungkin ada banyak yang masih menggunakan produk total loss only, jadi bukan yang komprehensif ya. Nah, itu lebih simpel produknya, hanya menjamin jika kendaraan tersebut mengalami total loss, dalam artian kendaraan tersebut hilang atau mengalami kerugian yang biaya perbaikannya lebih dari 75%. Nah, jadi untuk proses klaimnya pun jauh lebih simpel karena kami hanya mengganti seharga mobil tersebut. Oke, Pak. Pak, berarti nasabah asuransi Adira yang sebelumnya itu setelah Zurich take over itu otomatis yang masih belum selesai asuransinya itu akan secara otomatis digantikan oleh Zurich gitu, Pak. Terus kedua lagi masalah klise ya, Pak. Klaim asuransi kan banyak yang mengeluh nih, Pak, lama lah prosesnya. Dari Zurich apa nih, Pak, terobosannya, Pak, untuk diinformasikan ke konsumen, Pak, untuk klaim-klaim segala macam. Oke. Nah, mengenai konversi daripada brandingnya, itu kami ya sudah pastikan tidak akan ada perubahan servis, di mana hal itu juga sudah menjadi laporan kami dan syarat dari OJK juga pada saat proses mentransformasi ya Adira menjadi Zurich, itu kami harus memenuhi ketentuan layanan ini tidak boleh berkurang ya, kalau lebih bagus ya lebih baik. Nah, pada saat kami menyampaikan kepada seluruh nasabah yang saat ini polisnya sedang berjalan, kita yang punya SMS kami kirimkan SMS, kami kirimkan melalui email, kemudian kami ada di media juga bahwa semua pemegang polis asuransi Adira ya, servisnya akan dilanjutkan oleh PT Zurich Asuransi Indonesia. Yang di dalamnya juga sebenarnya orangnya sama. Jadi ya saya orang Adira lama, ya sekarang saya jadi orang Zurich. Operasionalnya sama, sistemnya sama, infrastruktur diperbaiki, organisasi secara struktur ya ada perubahan, ya ada ahli-ahli yang lebih kompeten di global, ada yang masuk ke perusahaan kami. Jadi itu Pak tentang perubahan. Kemudian apa yang menjadi berbeda dengan Zurich? Nah, Zurich telah melakukan studi ya selama ya setahun kemarin mengenai apa yang dibutuhkan oleh nasabah. Kita sebut strateginya adalah customer centric strategy. Jadi walaupun kami saat ini mendapatkan nasabah dari perusahaan pembiayaan, dari bank, dari broker, kami juga harus memahami nasabah kami itu sebenarnya perlunya apa, fitur apa saja yang mereka butuhkan. Nah, sehingga apa yang telah kami bangun ya, sejak beberapa tahun yang lalu, sebagai contoh saja adalah nasabah bisa melakukan klaim asuransi dengan menggunakan mobile phone saja. Jadi kami punya tagline waktu itu ya satu jari cukup gitu ya. Jadi aplikasi yang namanya AutoSilin Mobile Claim. Nah, itu kita kembangkan, kita udah rebranding juga, dan kita akan mengembangkan lagi
fasilitas-fasilitas yang memudahkan nasabah ya untuk bisa kami layani baik dari sisi akuisisi dan juga dari klaimnya. Demikian Pak. Siap. Cukup Mas Daus. Ya, terakhir itu akuisisinya tahun berapa ya Pak dari Adira ke Zurich Pak? Oke, akuisisinya disetujui OJK tanggal 27 November tahun 2019 secara tepatnya. Kemudian tahun 2000 ya Zurich sudah mulai masuk dengan struktur barunya. Kemudian kita kena pandemi 2000 sejak tahun 2000 tahun 2020 sampai 2021 kemarin ini udah Zurich full, hanya mengganti branding gedung kami, semua infrastruktur kerja kami ya, kertas-kertas, kop, surat itu terjadi di 1 November 2021 kemarin. Jadi baru 1,5 bulan yang lalu lah penggantian ininya resminya. Akuisisinya udah dari tahun 2019. Siap, terima kasih Pak. Cukup Pak Daus. Ya, cukup, thank you. Ya, Pak Kuku, Pak Wayan, ini kita menuju 15 menit terakhir. Masih ada 2 pertanyaan terakhir nih Pak. Ini dari Mas Aditya Maulana dari Kompas.com. Ini industri global sudah mulai ke arah elektrifikasi. Begitu juga dengan Indonesia. Sudah banyak produsen otomotif menjual kendaraan elektrifikasinya. Nah, menurut Gaikindo nih Pak Kuku, teknologi mesin apa sebenarnya yang cocok untuk di Indonesia? Apakah memang listrik, baterai, murni, hybrid atau plug-in hybrid yang cocok untuk saat ini atau 5 tahun ke depan? Nah, pertanyaan selanjutnya dari Bang Koboy, dari Bang Agam. Pak Kuku, tanya dong, masih ada beberapa merek CBU yang belum mau atau belum punya duit buat investasi. Nah, apa dorongan Gaikindo kepada mereka agar tidak hanya jualan saja? Itu tadi pertanyaan dari Bang Agam, Pak Kuku. Terima kasih, silakan langsung dijawab. Baik, terima kasih. Jadi mana yang cocok? Yang cocok itu semuanya cocok untuk Indonesia karena kondisinya saling berbeda satu sama lain ya. Kita perlu belajar dari implementasi bahan bakar. Sebelumnya kita punya bahan bakar yang masih menggunakan timbal ya. Nah kemudian kita beralih untuk meningkatkan emisi gas buangnya, memperbaiki emisi gas buangnya, diterapkan misalnya bahan bakar non timbal ya. Unleaded gasoline. Nah, pada waktu diterapkan, itu kendaraan-kendaraan itu menggunakan catalytic converter kan. Nah, itu kalau digunakan pakai bahan bakar yang ada timbalnya pasti rusak. Itulah yang diperlukan waktu lead time adjustment. Kapan infrastrukturnya tersedia, bahan bakarnya tersedia di seluruh Indonesia. Nggak mungkin kita jual mobil atau memasarkan kendaraan bermotor diberi catatan. Mobilnya ini hanya layak misalnya hanya di sekitaran Jakarta saja kan nggak mungkin. Orang pasti akan pergi ke Bandung, apalagi sekarang infrastrukturnya sudah ada. Nah oleh karena itu saya sampaikan tadi juga bahwa electric vehicles itu salah satu alternatif upaya untuk penurunan emisi gas buang. Nah di negara-negara memang banyak ini ramai dibicarakan bahwa sudah mulai banyak adopsi. Namun rasionya masih relatif rendah. Ambil contoh misalnya Tiongkok ya. Tiongkok adalah salah satu negara dengan produksi dan penjualan domestik mobil yang paling tinggi di dunia. Kalau nggak salah lebih dari 25-27 jutaan setahun ya mobilnya. Mobil listriknya kurang lebih hanya 1 jutaan dalam 1 tahun. Kenapa mereka bisa mencapai? Mereka mampu memproduksi dan juga disubsidi yang subsidinya cukup besar tadi. Subsidinya sekitar 15.000 unit, 15.000 US dollar per unit. Nah, ini informasi yang kita terima dari CAAM atau Gaikindo-nya Cina ya. Nah, di sisi lain juga infrastrukturnya sudah tersedia. Di setiap jalan tol itu ada 20 jalan tol yang setiap 50 km-nya terjadi SPKLU. Inilah persyaratan-persyaratan itu. Nah, dalam proses menuju ke sana yang saya sampaikan tadi, apakah nanti electric vehicle, apakah hydrogen, apakah kemudian hybrid dan sebagainya, ini adalah masyarakat nanti yang menentukan. Infrastrukturnya disediakan, teknologinya makin canggih, makin bagus, makin terjangkau. Nah, itulah nanti mana yang akan muncul. Sampai saat ini kita belum tahu, tapi alternatif itu diberikan. Itu yang terkait dengan mana yang cocok. Dan ini oleh pemerintah diberikan kesempatan, diakomodir semuanya bisa jalan.
Poinnya adalah upayanya semuanya, mau teknologi apapun juga, adalah menuju ke arah emisi yang sangat rendah. Jadi pakai gasolin, pakai diesel, pakai gas, pakai mix, itu juga bisa. Jangankan kendaraan ya, di Eropa, bahkan juga di Indonesia kemarin sudah dicoba, di Eropa ada penerbangan dari Eropa menuju Kanada yang sudah menggunakan namanya SAF, Sustainable Aviation Fuel, yaitu menggunakan campuran antara kerosin dengan kalau orang Jawa bilang jelantah, minyak goreng bekas yang disaring. Dan itu digunakan untuk pesawat terbang. Nah, kalau pesawat terbang aja berani pakai, tentunya di industri otomotif yang di darat juga bisa digunakan. Itu adalah alternatif-alternatifnya. Nah, pertanyaan dari Bang Koboy tadi, mohon diulang. Ya, Bang Agam, ini Pak Kuku, kan masih ada beberapa merek. Oh, merek-merek ya. Belum mau investasi, hanya berjualan saja di Indonesia. Apa dorongan Gaikindo untuk pabrikan ini yang agar mau berinvestasi di Indonesia? Ya, kita sampaikan ke para pelaku yang orientasinya untuk jualan. Tapi kan sebetulnya boleh aja ya memilih hanya mereka mau berdagang. Tapi tentunya itu semuanya akan terbatas. Karena akan sangat fluktuatif tergantung dari nilai tukar dan sebagainya. Dalam kondisi yang sekarang misalnya sulit kontainer, sulit harga freight-nya mahal, ini juga terpengaruh sekali. Nah, padahal mungkin jaringan dealernya kan sudah bagus. Nah, yang paling baik tentunya kalau bisa diproduksi sini. Kalau itu memang volumenya terpenuhi skala ekonominya. Nah, kalau memang mau jualannya terbatas, ya itu juga pilihan juga gitu kan. Mau jadi apakah hanya di dealer, apakah jadi showroom mobil-mobil eksklusif gitu ya. Itu bisa aja, pilihan itu dimungkinkan. Tapi tentunya masyarakat ataupun para pemain inginnya mendapatkan kue penjualan kendaraan bermotor di Indonesia itu sebanyak-banyaknya kan. Nah, kalau mau banyak ya tentunya diproduksi di sini. Nah, alternatifnya kan ada CBU dulu, silakan. Kemudian kalau memang udah volumenya tertentu, ya sebaiknya sih pakai CKD gitu kan. Nah, kalau CKD-nya juga sudah tinggi, kenapa nggak misalnya melakukan pendalaman struktur pendalamannya ya, pembuatan komponen-komponen lokal. Wong bikin ban udah ada di sini, bikin kaca di sini, bikin yang lain-lain ada di sini, kenapa harus datangin dari luar gitu? Pasti akan lebih baik. Dan industri kendaraan bermotor ini kan komponennya ribuan. Nah, kalau kita bisa manfaatkan yang ada, kenapa enggak? Kita udah sampaikan misalnya baterai aja. Baterai itu tidak terbatas untuk baterai electric vehicle ya. Kita punya nikel bisa digunakan untuk yang mobil biasa pun bisa menggunakan, pasti menggunakan juga. Yang hybrid juga menggunakan, PHEV juga menggunakan. Jadi yang muncul bahwa kemudian kalau mobil listrik masuk sini, komponennya akan banyak yang nganggur, ini hanya shifting nanti yang kita bisa bikin yang lain. Untuk electric vehicle kan nggak sesederhana yang dibayangin kayak bikin kipas angin gitu kan, motor colokin jadi gitu kan. Mata rantai dari powertrain-nya sendiri akan kompleks ya, dan itu memerlukan banyak juga komponen yang lain yang harus dibuat di dalam negeri. Mudah-mudahan saya menjawab nih, Bang Agam. Yap. Terima kasih. Bang Agam. Ya, udah aman ya, Bang Agam, Mas Adit? Aman, terima kasih Mas Arief. Ya, terima kasih Pak Wayan, Pak Kuku atas diskusi dan ngobrol santainya hari ini. Dan kalau bisa dikonklusikan, mungkin industri otomotif dengan seiring berjalannya waktu, dengan semoga kondisi ekonomi di Indonesia sudah lebih membaik, dan tahun ini juga kita sudah mulai recovery, dan Amin. semoga target untuk tahun depan dengan 900.000 unit mobil, atau bahkan tadi di Pak Kuku bilang juga dengan 1 juta unit kita bisa tercapai nanti di tahun depan, dan dengan juga industri shifting dari mobil konvensional menuju ke mobil listrik, semoga kita juga tidak kalah ketinggalan dengan negara-negara lain. Terima kasih Pak Wayan, Pak Kuku untuk diskusinya, juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan yang cukup menarik untuk hari ini. Dan saya juga mau mengingatkan teman-teman yang belum mengisi form presentasi,
untuk segera mengisi ada di kolom chat, dan kita kembalikan langsung ke Pak Indra Prabowo. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Wayan, Pak Kukuh, teman-teman juga yang sudah Sama-sama. join dari awal sampai akhir. Saya ingatkan juga bahwa di akhir acara ini, setelah ini ada namanya lomba tulis, seperti biasa Forward bikin acara. Untuk mendokumentasikan, silahkan teman-teman dibuka dulu nih kameranya, mau difoto, mau di screenshot. Mas Tri, udah siap Mas Tri? Mas Tri? Nah, ini nanti untuk lomba tulisnya sekaligus bisa dilihat di akun IG Forward tentang Zurich, lalu ada 300 kata minimal. Ya, silakan nanti langsung aja ke IG Forward. Mas Tri, udah di foto? Mas Tri? Mas Tri? Waduh, ini kemana ini? Mas Tri. Nah, itu udah. Oke. 1, 2. Maaf Pak. Pak Wayannya lagi keluar dari grup Zoom. Oh, dari Zoom ya? Waduh. Sinyalnya kali atau baterainya habis kali ya. Sudah nggak apa-apa. Yang ada aja dulu. Oke, 1, 2, 3. Good. Oke, slide selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Lagi, slide selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali buat teman-teman, Pak Kukuh. Sampai jumpa tahun depan, Pak Kukuh. Ya, Salam sehat selalu buat teman-teman juga. Tetap jaga kesehatan. Prokes. Siap. Terima kasih. Pak Kukuh, siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kukuh. Terima kasih Mas Arif. Terima kasih Pak Kukuh. Ya, apa kabar Mbak Usli juga di sini? Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Ya Pak, Pak Kukuh, makasih Pak Kukuh. Sip. Silakan meninggalkan lapangan upacara. Azam liputan di mana, Bang? Pak Arif. Buang lagi di mana Bang Gam? Pak Arif nehi mantap jadi Aca. Ngeri Pak Arif itu. Ini nih. Lihat belakang gue nih, lihat belakang gue tuh. Apaan tuh? Bus tuh? Truk Pak. Oh, truk. Lihat depan gue dong, lihat depan gue tuh. Apa tuh? Kepala kuning apa kepala hijau Bang? Kepala kuda. Murah nih Pak Indra. Iya, berapaan tuh? Buat rombongan ngangkut anggota Forward kalau pengajian ya. Iya. Ini gue jadi terinspirasi nih sama Pak Syakur dan Bang Koboy. Gimana kalau kita bikin buku tentang Bang Koboy? Wah, jangan dong, jangan Pak. Jangan. Itu langsung gak laku ntar gue udah kemana-mana dah. Jangan. Bisa berapa kali cetak itu? Ngeri tuh. Pak Indra, bikin ini dong, ngosan sama lelang. Oh, boleh. Ada asosiasinya nggak? Kalau ada asosiasinya, kita ngomong soal asosiasinya. Kalau asosiasi nggak ada. Tapi salah satu narasumbernya presidirnya lelang itu dulu bekas bosnya Oto Multiarta. Oh. Edi Suyitno, tahu nggak? Siapa? Edi Suyitno. Oh, Pak Edi Suyitno. Nah, dia sekarang main lelang, presidirnya Smartbeat lelang. Oh, ya mainkan aja Pak. Ayo, boleh. Ya lu lah, jangan gua, kan gua usul doang. Ya nanti kasih kontaknya ya. Kasih kontaknya ke gua ya. Oke, siap bos. Nah. Oke, lanjut ya. Ya, terima kasih. Kerja dulu. Ya, Bang Agam. Assalamualaikum. Hati semuanya. Waalaikumsalam. Semuanya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih. Salam sehat buat semua. Gini doang nih udah. Pok tutup Pok. Dengan apa Pok tutup Pok? Alhamdulillah. Riba Pok. Ustad, sehat Ustad. Geng, celele geng.
lagi ngawal bos motor second. Celele, geng. Bageng jual celele. Itu ngeri banget. Hampir lah besok. Celele di Koja ya, geng.